Baik, sebelumnya selamat sore kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Aureli dan Hermawan dengan NIM 036 dari Ilmu Kelautan kelas A. Jadi di sini aku akan coba untuk olah data lamun untuk praktikum ekologi laut tropis. Oke, untuk di sini langkah yang aku mulai pertama itu mengisi identitas mengenai data ini akan diolah dan juga diamati oleh siapa gitu, beserta dengan tanggal dan waktunya. Oke, untuk selanjutnya di sini aku akan menghitung rata-rata dari beberapa spesies lamun yang udah diberikan. Oke, ini langsung aja. Untuk spesies yang pertama kita pakai rumusnya itu sama dengan sum. Ini dihitung dari keempat stasiunnya, kemudian oke. Oke, buat selanjutnya di sini aku langsung copy aja buat rumusnya. Ini hasilnya juga bakal sama, pakai rumus sum juga. Dan dia juga menghitung dari pertama sampai ke 4 gitu. Kemudian ini juga sama. Oke, ini juga sama. Nanti dia dapatnya itu dari rata-rata atau sum dari nilai keempat ini. Oke, kalau gitu selanjutnya buat the spesies yang terakhir ini juga sama. Menghitung dari pengulangan 4 stasiunnya. Kemudian untuk yang terakhir ini juga sama. Kita tinggal hapus bagian bawahnya aja. Oke, kalau udah, ini kan udah ketemu bagian rata-ratanya. Kemudian ini aku bakal ngisi dulu untuk substratnya itu akan diisi pasir semua. Kemudian untuk kecerahan airnya juga cerah semua. Oke, kalau gitu ini dihapus. Oke, kalau udah selanjutnya aku akan ngehitung dari nilai penutupan lamun ini. Katanya udah didapatkan atau kita ketahui kalau ada 5 spesies. Nah, buat selanjutnya untuk menilai nilai penutupan lamun ini itu pakai rumus sama dengan kita ambil dari setiap satu stasiun yang pertamanya aja. Oke. Oke, udah 5, enter aja. Oke, ini adalah hasilnya. Ini bisa kita copy juga untuk mempersingkat waktunya. Nah, ini kan udah langsung otomatis keisi berdasarkan dari setiap tutupannya gitu. Ini dimulai dari N11, kemudian nanti ada S11 itu ini gitu. Jadi dia udah langsung otomatis. Oke, selanjutnya ini langsung di drag aja ke bawah buat menghasilkan semua hasilnya gitu. Oke, ini udah dapat semuanya. Oke, kalau udah selanjutnya aku bakal ngitung rata-rata penutup dari keempat ini tadi. Nah, buat menghitungnya ini kita pakai rumus sama dengan average. Kita ambil datanya dari 1 sampai 4. Nah, ini ketemu rata-rata penutupnya. Oke, bisa kita tarik sampai bawah. Ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, selanjutnya setelah aku tahu nilai penutupan lamun, kemudian dari masing-masing rataan juga, ini mau aku rapiin dulu supaya warnanya tuh lebih kelihatan. Oke, terus selanjutnya ini juga kita rapiin dulu biar ada kelihatan warna perbedaannya. Oke. Oke, setelah kita tahu, sekarang aku bakal lanjut buat nyari nilai rata-ratanya. Ini pakai rumus average.
kemudian nilai rata-ratanya penutup ini dimasukin. Oke, ini hasilnya 76,75. Nah, buat rumus STDFV ini itu pakai rumus STDFV. Ya, ini. Nah, kita pakai sama juga dari sini sampai bawah. Oke, kalau udah kita tutup. Bentar. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, karena ini biar cepat aja, jadi ini rumusnya itu aku copy di sini. Ini udah ketahuan hasil langsung otomatis karena dia nunjukin ada O11 sama O43 itu dari kolom ini, baris ini. Dari 11 sampai 43. Jadi nilainya udah benar. Oke, langsung aja ini juga ini. Nah, terus buat yang STDFV itu juga sama, bakal aku copy. Ini pakai rumus STDFV.P. Kemudian lanjut lagi. Oke, ternyata setelah kita mengisi semuanya di bagian stasiun ini, kita bisa lanjut lagi. Untuk perhitungannya ini sendiri, kita mulai dari yang pertama, itu ada KD1 atau nilai keseluruhan datanya. Ini kita ambil yang 76,75. Masukin ke KD1-nya, rata-rata penutupan namun. Ini udah langsung otomatis. Nah, buat rata-rata sendiri sama. Ini coba ini, terus buat stasiunnya kita copy lagi, kita copy. Nah, buat bagian 5 spesies ini itu juga sama, diambil dari nilai rata-rata dan juga nilai STDFV-nya. Ini kita jadiin satu aja. Buat N halus, ini buat Thalassia. Oke. Ini Thalassia. Nah, ini oke. Gak apa-apa, nanti kan ini karena komanya banyak gitu ya. Ini juga, ini untuk yang oke. Kita copy aja di sini. Buat selanjutnya Halophila ovalis di sini. Kemudian ini apa? N halus. Dan yang terakhir Cymodocea rotundata. Oke, kalau udah datanya udah masuk semua, datanya udah masuk semua. Selanjutnya kita masuk untuk menghitung ini dominasi jenis. Yang di sini aku akan menghitung dari nilai tegakannya. Jadi kan ini kan udah diketahui untuk setiap stasiunnya. Nanti kita bakal masukin ke nilai tegakannya aja. Jadi untuk N halus itu 52, Thalassia itu karena di stasiun 1 jadi kita pakai data yang di stasiun 1. Thalassia itu di 736, terus di 371, 89 sama 0 buat Halophila ovalis. Nah, kalau udah ini data ini juga bakal kita pakai buat di kedua kerapatan jenis ini gitu. Nah, buat menghitung jumlahnya ini sendiri, ini kita pakai rumus sama dengan sum.
Oke, oke, kalau udah ini juga sama. Oke, buat nilai H-max-nya itu, ini kita pakai rumus kan, kita pakai nilai yang 52 dibagi sama ini. Kita tambahin juga. Oke. Oke, kalau udah, buat ini juga sama. Hasilnya pasti bakal 1. Oke, buat selanjutnya di rumus keanekaragaman ini kita pakai rumusnya itu sama dengan, nah karena yang ini NI per N itu udah ada ketemu, ini kurang, nah udah ada, makanya kita langsung aja masukin ke hasilnya ini, kemudian dikali dengan log, terus buka kurung, kita NI per N-nya pakai ini juga, koma 2. Oke, ini adalah hasilnya. Terus buat yang ini kita karena ini 00, jadi ini kita isi aja langsung sama 0. Oke, buat selanjutnya rumus dominansi itu sama dengan, ini karena NI per N juga udah ada, jadi langsung aja nilai ini kita pangkatin 2. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, buat selanjutnya ini sama aja, pakai sum juga. Bisa langsung di copy aja. Nah, kalau udah bagian yang keanekaragaman ini bakal kita isi hasil dari ini. Nah, buat yang keseragaman itu kan belum ada. Ini kita masukin yang dominasi, masukin sini. Terus buat rumus keseragaman itu sendiri adalah sama dengan ini kita bagi keanekaragaman, kita bagi dengan H-max yang udah kita hitung tadi. Oke, hasilnya segini. Nah, kalau udah ini dilakukan hal yang sama kayak stasiun 2 dan juga stasiun 3. Oke, ini buat tegakannya harus itu 36. Salah. 36, 782, 324, 183 sama 28. Ini bisa kita copy aja sekalian. Yang stasiun 3 ini itu ada 0, kemudian 660, 220, 196 sama 37. Nah, ini nanti nilainya kan bakal sama ya. Gini aja. Oke, ini juga bakal sama. Nah, kalau udah sama kayak tadi, kita pakai rumus sum aja. Kita copy aja biar langsung muncul hasilnya. Oke. Ini buat yang ini juga. Nah, terus buat yang H-max juga sama. Nah, tapi bedanya kalau yang H-max ini kita pakainya bukan log, kan ini kita sama dengan log 5,2. Yang selanjutnya, ini kalau ini tadi, ya ini hasilnya, ini kita pakai yang log 4,2. Nah, kalau udah, bukan, ini 5. Oke. Terus selanjutnya kita bakal fokus buat ngitung di stasiun 2-nya dulu. Nah, buat di stasiun 2 ini rumusnya sama aja sebenarnya. Jadi kita langsung aja. Ini akan kita pakai NI ini 36. Ini kan harusnya NI 36 sama yang ini. Wait, ini kita ganti. Ini per ini, terus kita kasih. Nah, ini adalah hasilnya. Ya kan, kita pakai E34. E34 itu yang ini. Oke, kalau udah langsung aja. Oke, ini sama. Ini kita pakai sama dengan
NI dibagi sama N. Oke. Terus buat ini kita pakai rumus yang sama aja. Karena nggak ada yang digantikan. Ini kan kalau H29 berarti kan kita pakainya yang ini. Nilai dari NI per N. Terus di komain 2. Gitu aja. Oke. Jadi hasilnya sama. Nah, oke, lanjut aja. Ini juga sama dengan nilai ini dipangkatin 2. Udah, hasilnya gitu. Nah, ini kalau mau dicari buat rata-ratanya, kita pakai sum juga. Nah, oke. Ini udah. Terus ke keanekaragaman ini kita masukin ini. Terus ini dominansi ini, terus rumus ini sama dengan ini pakainya yang nih Hmax Hmax salah bukan, sama dengan seragaman lagi Hmax. Dah. Oke, gitu. Ini udah ketemu hasilnya. Ini juga kita pakai rumus yang sama. Tapi ini kita ganti. Kan ini udah benar 0. Buat totalnya itu kan berarti 1113. Ini kita tambahin aja. Benar. Gitu. Terus gitu. Oke. Udah, ini semua juga. Ini per bukan, salah. Oh, enggak, iya benar sebenarnya, tapi karena kita perlu nambahin ini. Oke. Udah, ini adalah hasilnya. Kemudian ini kan pakai sum juga, jadi bisa ke sana. Oke. Terus masuk ke rumus keanekaragaman. Sama rumus keanekaragaman ini bisa kita pakai di sini. Kemudian ini H45 benar, H45 NI 1 per N dikali log, terus dikali H45 dibagi 2, di koma 2. Oh, ini kan hasilnya 00, jadi kita langsung tulis 0. Oke. Selanjutnya kita bisa pakai rumus ini. Nah, ini H46 karena dimulai dari sini, kemudian udah jadi. Terus buat yang dominansi itu sama aja, sama dengan ini pangkat 2. Tapi kan ini pasti hasilnya 0, jadi kayak lanjut aja. Oke, buat ini bisa kita terusin ke samping. Nah, kalau udah sama kayak tadi, keanekaragaman taruh sini, dominansi taruh sini, kemudian rumus keseragaman itu sama dengan keanekaragaman dibagi nilai Hmax yang udah kita hitung. Udah, ini adalah hasilnya. Jadi setelah diketahui ini semua, kita masukin ke sini. Jadi buat selanjutnya, ini akan dimasukin ke dalam kayak tabel rangkuman gitu. Buat keanekaragamannya dari stasiun 1 itu kan 1,43. 1,43. Di stasiun 2 itu ada 1,59.
dan di stasiun 3 ada 1,53. Nah, hasil dari keanekaragaman ini itu menunjukkan kalau misalkan dia tuh punya keanekaragaman yang sedang. Kenapa? Karena dia tuh berada di rentang 1 sampai 3 gitu. Nah, buat keseragamannya ini bisa diisi 0,71, 0,71, kemudian 0,68 dan 0,42. 0,65. Nah, buat rentang ini itu menunjukkan kalau misalnya tingkat keseragamannya itu berada di 0,6 sampai 1, itu berarti dia berada di keseragaman yang tinggi. Nah, buat yang dominansi itu di 0,44, kemudian 0,41 sama 0,42. Nah, ini tuh menunjukkan kalau di rentang segini itu dia sekitar 0,4-an, berarti dia punya dominansi yang rendah karena rentangnya itu ada di 0 sampai 0,5 gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, setelah kita tahu, kita akan bikin diagram batang atau chart gitu. Kita pakai insert buat masuk ke sini, diagram batang. Nah, karena kita mau bikin chart atau diagram batang, kita perlu ada series name. Jadi buat series name ini, gede-gedein aja. Nah, buat kita select data dulu, terus kita add. Nah, buat series name-nya itu kita pakai yang n halus. Kemudian untuk series value-nya kita pakai dari hasil yang ini, n halus. Oke, kalau udah oke, kita add lagi, itu sama kayak tadi diulang sampai ke 5 spesies itu udah ke data. Kemudian kayak ini. Oke, terus kita add lagi Sana Serulata. Oke. Oke. Terus masukin Simodosea Rotum Data. Dan yang terakhir buat level ovalis. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan udah ada semua kelima spesies. Oke, ini kita pakai aja. Nah, ini adalah hasil dari diagram batangnya. Oke, ini diganti. Kita ganti persentase tutupan lamun di Pulau Panjang. Ini diganti sama rata-rata tutupan lamun. Yang ini jenis lamun. Jenis lamun. Oke, kalau udah setelah didapatkan hasil kayak gini, kita bikin diagram lagi. Kita pakai ini. Kalau bikin chart lagi sama. Oke, ini kita select data di samping aja. Oke, kita add dulu. Ini untuk diagram atau
ya diagram batang di setiap stasiunnya. Jadi buat series namanya ini kita masukin stasiun 1, ini kita masukin dari sini sampai oke. Lanjut lagi series name-nya. Oke, kemudian buat yang stasiun 3 sama juga, dan kita add buat total. Ini buat total. Oke, nah ini kita edit, kita ganti kelima spesies. Oke, kalau udah kita oke aja. Nah, ini adalah hasil dari diagram grafik dari setiap stasiunnya. Oke, kalau udah ini diganti, ini nanti buat judulnya ini kita ganti ke kerapatan jenis lamun di Pulau Panjang. Buat exist title-nya itu ada Senta atau tutupan. Kemudian ini adalah jenis lamun. Gitu. Ini adalah hasilnya. Terisi semua, jadi bisa dilihat ternyata untuk ini kita ganti aja. Ya, ini pokoknya Enhalus, Acoroides, kemudian Intalasi Hemprichi ternyata yang paling banyak untuk rata-rata tutupan lamunnya. Kemudian disusul oleh Oceana cerulata. Ini bisa dimunculin buat tren aja. Ini enggak bisa muncul. Nah, ini kalau dilihat hasilnya ini yang paling sedikit itu ada Halophila ovalis, kemudian ada Enhalus acoroides, terus ada Cimodocea rotundata, kemudian ada Oceana cerulata, dan juga yang terakhir itu adalah Thalassia hemprichi yang paling banyak, sekitar 132. Ini tadi persentase tutupannya. Nah, ini adalah kerapatan lamunnya. Buat kerapatannya itu ternyata yang paling tinggi ini bisa gini aja boleh. Nah, ternyata kan hasil dari kerapatan jenis lamunnya. Nah, yang bisa diidentifikasi adalah ternyata ini kita nggak akan lihat total. Jadi intinya pokoknya dari total ini atau dari kerapatan jenisnya itu yang paling banyak adalah ini harusnya Thalassia hemprichi. Ini Thalassia hemprichi di stasiun kedua itu dilihat bahwa dia tuh paling tinggi di situ, dan juga untuk yang stasiun 1 maupun di yang stasiun 3 gitu. Dan yang untuk spesies yang paling rendah kerapatannya itu adalah Halophila ovalis. Dia di setiap stasiunnya tuh sedikit banget gitu. Nah, ini adalah hasil dari olah data dari modul Lamon untuk praktikum ekologi laut tropis. Sekian dari saya, terima kasih.